Selamat siang. Siang, Siang, Pak. Pak. Siang, Siang, Pak. Pak. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Topik kita hari ini adalah hukum termodinamika 2. Ya. Kalau hukum termodinamika 1 itu energi tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diciptakan. Kalau di sini kita entropi tidak dapat dihancurkan dan dapat diciptakan. Itu dia apanya? Kira-kira beda apanya bedanya? Ini entropi ini adalah hukum termodinamika 2. Ini entropinya artinya adalah ketidakteraturan. Ya, ketidakteraturan. Jadi ketidakteraturan itu nggak bisa dihancurkan itu. Semua orang apapun benda akan semuanya akan juga tidak teratur. Nggak bisa itu diapakan. Nggak bisa itu dihancurkan supaya apa dia itu makanya dia. Tapi dapat tumbuh atau diciptakan, dapat dia apa. Jadi orang itu makin tidak teratur itu bisa lah makin parah apanya. Jadi apanya. Nah, jadi kita lihat ini apa dari mana apanya ini. Ya itu apanya itu ya. Secara pembukaannya apa ya, entropi itu dari kita. Kalau kita lihat dari mana ini? Apa ini? Kita lihat. Nah, ini berawal dari piston, ya, mesin. Ini gas, ya, gas dalam piston itu bolak-balik dia. Volume 1-2, volume besar, volume kecil, tekanan itulah bolak-balik piston itu. Maka ini memutar roda ini kan. Jadi kalau digambarkan dia ini, DP-nya, makanya dia apanya? Nah, kondisi 1 volumenya besar, kemudian berubah menjadi kondisi 2 volumenya kecil, karena volumenya kecil tekanannya naik, kondisi 1 tekanannya kecil, ya kan itu dia. Jadi ini dia cuma apa itu? Ya bolak-balik dia 1-2 2-1 gini lah bolak-balik piston itu. Misalnya dia mati ini nggak menghasilkan apa-apa nih, nggak ada nggak bisa dikembangkan apa dari sini, hanya dari 1 ke 2. Jadi timbul ide dari Carnot, ya, timbullah ide dari Carnot, maka dia apa ini dimodifikasinya dengan daya hayalnya, bukan dari percobaan, karena ini bukan dari percobaan, ini dari kenyataan, ya kan, kenyataan. Kemudian di Carnot mengapakannya ini, jadi bikinnya idenya kayak gini, ini yang 1-2 ini kayak gini apanya, ya, dari A ke C, dari C ke A gitu, tapi diantaranya itu ada satu proses. Nah, jadi sini cuma 2, kemudian ada 4 dari A ke B, dari B ke C, dari C nanti mau ke A, lalu D dulu, baru balik ke A, dari A ke C, ya kan 1 ke 2, 2 ke 1 itu A ke C itu. Nah, dia melalui proses ini. Karena dia Carnot dari A ke B disebut Carnot isotermal. Isotermal itu artinya suhu A dan suhu B sama. Kemudian dari B ke C, nah, disebut namanya adiabatik. Adiabatik. Adiabatik itu nanti kita apakan itu dia. Nah, adiabatik. Nah, ini agak panjang juga apanya, cuman kita ambil apanya aja. Kalau kalian nanti mau lebih detail apanya itu, ya ini karena waktu kita panjang kali nanti apanya, malah ada rumus-rumusnya. Kalau kalian rajin kalian tengok kuliah lama ada itu keterangannya. Ya. Adiabatik itu adalah suatu proses di mana tidak ada terjadi keluar atau masuk panas ke dalam sistem itu. Jadi di sini nggak ada sistem. Jadi bayangkan ini adalah termos. Jadi termos itu ada sini air panas, jadi panasnya nggak bisa keluar, panas dari luar nggak bisa masuk. Ya, itu namanya adiabatik, artinya DQ0. Jadi kalau dia mau memuai, maka dia pakai apanya adalah untuk memuai itu panas daripada zatnya itu sendiri. Ya, kalau ini gas panasnya itu sendiri, sehingga kalau dia memuai maka dia akan mendingin jadinya karena dia pakai panas. Nah, di sini kan. Jadi kalau hilang. Jadi kalau dia memuai suhu akhirnya lebih kecil daripada suhu awal kalau dia memuai. Ini kan T2 lebih kecil daripada T1, atau T1 lebih besar daripada T2. Itu kalau dia memuai. Kenapa dia lebih kecil? Karena energi panas daripada
gas itu dipakai untuk memuai itu, untuk melakukan kerja. Ya, jadi sama dengan menyusut juga sama. Ya. Nah, itulah dia apanya. Jadi dari B ke C suhu turun, ya, volume naik, ya, volume naik ini, tapi suhu turun, suhu turun. Kemudian dari C ke D, ini isotermal lagi dia, volumenya turun, tekanannya naik, ya, tapi dia suhunya sama dengan ini. Kemudian baru dari sini naik ke atas, volumenya naik, apalagi turun lagi, tekanannya naik, tapi keadaannya namanya adiabatik. Jadi di sini ada adiabatik. Dari D ke A adiabatik, dari B ke C adiabatik, dari A ke B isotermal, C ke D isotermal. Itulah dia apanya itu siklus sekarang itu. Jadi apanya ini enggak kita apakan nih. Ini ada apanya nih, ada rumusnya malah, ada contoh soalnya pernah, tapi terlalu panjang apanya. Dia kalau kalian mau tertarik dengan adiabatik ini, nanti kan bisa kalian apa nanti apanya. Ya kalian minta di secara WA macam nomor 4. Jadi Carnot mengapanya ini membuat apa ini, apa ada piston ini, ya, pergerakan piston volumenya turun naik dengan ini, dia mengapakannya, memasukkan siklusnya ini ada siklusnya ini kan ke dalam hukum termodinamika 1, masukkannya ke situ. Jadi hukum termodinamika 1 ini dia DE, DQ, DW, ya. Jadi kita apakan ini, kita susun supaya lebih mudah apa itu, hanya secara menyusun aja ini, enggak. Ya, jadi DE sama dengan, ya, DQ dikurang PDP, ini kan DW, belum susun ini, ya nggak disusun. Nah, sama aja, cuman DW-nya juga minus PDP dia, ya kan, DW minus PDP ini dia. Kemudian DE ini sama dengan C volume kali DT. Nah, ini yang udah kita pelajari yang lewat itu. Nah, kalau DH atau ini P di sini tekanan. Ya, kalau DH dia tekanan, kalau DE volume. Nah, ini. Kemudian DQ, kemudian PDP, P-nya diganti dengan NR per P. Ya, ini karena gas dia. Nah, diganti. Kenapa diganti? Karena ini mau diintegralkan ini. Integralkan. Jadi bikin tanda bulat di sini, artinya ini dipakai ini pada apa itu? Pada siklus. Ini artinya siklus. Diintegralkan sesuai siklus. Jadi nah, DE dari sini kemari ditambah DE dari sini kemari, tambah DE dari sini kemari, tambah DE dari sini kemari. Ini dia apanya? Siklus apanya? Tapi dia pakai si PDT. Nah ini dengan ya, DQ per T. DQ-nya kalau T, kenapa ini per T? Karena ini T-nya dibagi. T-nya kan hilang sini. Dikali seperti supaya ini hilang. Karena nanti kalau T-nya ada nggak bisa diintegralkan ini. Ya. Nah, jadi ini bagi T, ini ke bagi T, ini jadi NR per volume. Nah, inilah integralkan ini. Integralkan dalam siklus. Ini pun integralkan dalam siklus, ini pun integralkan dalam siklus. Berapa apanya hasilnya? Ya. Jadi kalau ditengok ini hasilnya ini, ya hasilnya ini adalah 0. Oh, ya 0. Hasilnya ini 0 dan hasilnya juga 0. Sini aja. Ya. Jadi ini adalah agak panjang di apa itu. Ini panjang ini. Bagaimana mengapa ini hasilnya 0? Ya apakah dari A ke B, ya, dari B ke C ini apakan? Dijumlahkan. Ini 0, nanti ini pun jumlahkan juga 0. Berarti ini sama dengan 0. Ini DQ per T 0. Itulah kesimpulannya. Jadi DQ per T sama dengan 0 dalam siklus. Ditambah sini nantinya reversible, ya, karena ini prosesnya ini dalam bentuk diferensial dia. Kalau kita dalam bentuk diferensial artinya itu prosesnya berjalan secara sedikit. Jadi apa dia? Teoritis. Cuma artinya diferensial. Ya. Jadi ini kesimpulannya.
Inilah hasil daripada apa itu, karena itu. Jadi ditengok ya apa ini kan di dalam siklus ini sama dengan nol. Nah, kalau sesuatu yang dalam siklus sama dengan nol, kayak kita bicarakan itu delta T, delta E waktu kita belajar hukum termodinamika 1, delta E sama dengan Q ditambah W, dia dalam siklus, karena dia delta, maka dia dalam siklus nol. Nah, kalau dia dalam siklus nol, maka dia punya delta. Nah, jadi kalau dia punya delta, itu dalam siklus nol dia. Atau kebalikannya, kalau dia dalam siklus dengan nol, dia punya delta. Maka itu punya delta dia ini, dq per t, dia punya delta. Delta dq per t. Nah, jadi hasilnya. Cuma mau diapakan nih? Jadi ini diambil ini. Diambil ini diganti, dibuat simbolnya ini dengan S. Ini sama dengan S. Ya. Jadi diberilah namanya lambang S. S dia S. Jadi dq per T sama dengan S. Ini dia. Jadi S dalam apa ya, dia integral daripada S nanti sampai dengan 0. Cuma secara matematik, kalau mengganti itu harus ada apanya sini. Secara matematik harus ada itunya, ya. Inilah ya. dq per T sama dengan S, ya kan, diganti. Hanya simbol baru. Nah, tapi kalau gini apanya, secara matematik ini salah ini, enggak karena dq sama dengan T kali S, mana bisa ya diferensial. Jadi ini harus diferensialkan ini yang diferensialkan. Ya. Nah, ini yang diferensialkan apa itu. Jadi dapatlah kayak gini jadinya, dq per T. Nah, inilah hukum termodinamika 2 itu. Kemudian oleh siapa? Oleh si namanya Clausius, namanya Clausius. Ini dia panjang lagi. Ini kalau ini sama dengan 0, ini sama dengan ds, maka dia akan mengapanya? Ini lebih kecil daripada ds. Itu adalah Clausius. Enggak usah. Nah, itu Clausius. Ini nanti kalau kita mau lanjutkan ini, nanti itu diambil oleh si Gibbs nanti. Gibbs mengambil siapa ini diambilnya si Clausius, digabungnya dapatnya nanti apa Gibbs nanti. Gibbs. Nah, nanti kalau kalian tengok nanti di fisika nanti energi Gibbs atau energi bebas Gibbs, nanti dari sini aja itu. Ini dua-dua. Ya, ini dari si apa? Dari si Carnot, ini dari si Clausius. Karena ini Prancis, ini Jerman, ini Amerika. Ya. Siapa ini? Si Carnot orang Prancis, si Clausius orang Jerman, si Gibbs orang Amerika. Itu dia tiga yang ambil bapaknya. Tapi itu hanya supaya apa aja itu, supaya tahu bagaimana perkembangan itu. Itulah dia hukum termodinamika. Sekarang kita lihatlah apanya. Bagaimana kita mau memakai persamaan ini. Inilah persamaan kita pakai. Nanti kalau kita ke Gibbs itu, jadi kita nggak sampai ke Gibbs, kita sampai sini aja. Nah, jadi kita lihatlah persamaan ds. Jadi kalau dia diapakan, kalau dia diferensialkan, ya, nah inilah kita pakai untuk apa ini kan? Taruh ini lagi. Nomor 2. Jadi kita hanya memakai apa ini aja, ya. Oke. Dikuret lebih sudah seperti dengan ds. Nah, sekarang kita mau pakai kemari, ya. Kemari apa ini? Jadi di sini ada prosesnya ini siklus. Nanti bisa kita lihat nanti kalau ds, karena dia punya delta, nanti dari ds dari delta s dari 1 ke 2 tambah ini tambah 0 nanti dia. Ya, 0 nanti dia itu. Cuman kenapa ini disebut dengan apa? Disebut dengan ini ketidakteraturan sistem, ketidakteraturan. Karena setelah dia mati ini
DS ini kan dilihatlah apa? Lihatlah lihatlah percobaannya pada air. Itu ada es, ya, es, kemudian ada air, cairan, kemudian uap. Dari situlah kenapa itu dia ketidakteraturan es itu. Karena di dia mati, harga delta S harga entropi di sini kecil, naik. Ya. Jadi makin naik dia harga S-nya apa itu S atau delta S-nya dari sini kemarin naik, dari sini kemarin naik. Artinya harga entropinya di sini kecil. Kenapa di sini kecil? Di sini teratur dia. Misalnya entropi di sini S-nya sama dengan 10, teratur dia S. Nggak bisa kemana-mana dia S ini. Ya nggak bisa kemana-mana. Cuma diam aja di tempat. Kalau air, ya entropinya dihitung udah naik dia harga S-nya. Ini udah bisa berjalan-jalan dia. Kalau ada lubang, udah bisa lewat dia. Kalau ini tidak ada lubang, nggak bisa dia turun. Ya kita jangan bayangkan buat dia meleleh ya. Dia padat dia. Ini kalau ada lubang udah turun dia. Atau kalau ada tempat rendah sedikit, udah ngalir dia. Jadi ini makin nggak teratur. Kalau ini makin nggak teratur ini. Ini udah kemana-mana dia pergi, bukan hanya ke bawah aja, malah ke atas. Udah kemana-mana dia, makin nggak teratur. Itu makanya. Itu makanya namanya entropi itu adalah ketidakteraturan daripada sistem. Sistem itu adalah zat yang dia mati. Ya, itu namanya makanya sebutnya ketidakteraturan. Jadi ketidakteraturan itu ya secara alamiah, ya kalau bisa kita lihat secara alamiah, entropi itu naik untuk semua benda. Ya, es itu ini kalau usah dipanasi pun air ini oleh suhu apa lama-lama dia juga dia cenderung dia untuk tak teratur. Ya. Dia secara di dalam alam kita kan bicara di alam ini. Jadi kalau ada es itu tiba-tiba dia hilang dia. Mula-mula kita lihat cair, tahu hilang. Ya artinya tadi apa itu cenderung yang tidak teratur. Orang juga kayak itu cenderung tidak teratur. Orang nggak kalau bisa pokoknya nggak apa yang membuat orang supaya teratur itu namanya ada agama. Jadi agama lah mengaturnya supaya orang itu teratur. Jadi udah diciptakan itu manusia itu memang sukanya tak teratur. Ya. Jadi agama itu membuat itu pun tidak ada agama pun orang nggak teratur juga. Itulah dia makanya namanya ketidakteraturan sistem itu namanya entropi. Nah sekarang kita lihat apa? Dari 1 ke 2. 1, 2. Ini soal yang lewat itu kita pakai lagi. Ya kan? Kita kan udah ngitung W delta E sama dengan W E tambah Q, ya. Sekarang kita pakai lagi itu. Ya. Jadi ada gas 0,1 mol, Cp-nya 1,5 R. Ini adalah CPM karena ada R-nya, ya. CPM ini bukan Cp, walaupun Cp ini CPM. Kenapa saya nggak nulis ini CPM? Karena nanti di buku kalian tengok di buku nanti Cp juga tulisnya. Jadi jangan ya kalau tulis CPM ini udah jelas ya. Tahu kalau nanti CPM, tapi kok di buku dibikinnya Cp ya. CP sama sekian. Jadi supaya kalian paham, ini bukan CPM, bukan Cp ini, tapi CPM. Karena apa? Karena ini ada R. R itu ada per mol. Jadi ini R ini ada 1 per mol. Jadi kalau per mol CPM, hanya dia. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 3. Jadi kita bicarakan ya dari 1 ke 2 aja contohnya. Bagaimana 1 ke 2? Itu volume konstan. Ya, bagaimana volume konstan dia? Hanya rumusnya ini dia. dQ ds ini atau ds sama dQ per t. Ini rumusnya. Inilah yang harus dia apa rumus ini. Ini cuma rumusnya yang dia apa. Nah, kemudian dQp sama dengan Cp, tinggal kalikan aja kemari kan. dQp sama dengan dQp. Oh ini apa ini yang lewat itu rumus yang lewat. Yang sudah kita apain yang lewat dQp sama dengan C volume per dt. Kalau tekanan ini P di sini ya udah ada rumus yang lewat. Masukkan kemari. Ya. Jadi ada bantuan ini kemari. Masukkan kemari maka ds sama dengan Cp dt per t. Nah, baru ini diintegralkan. Maka dapatlah delta S. Nah, ini karena dp per t ln T2 per T1. Inilah dia apanya itu. Inilah kalau dia contoh volume
untuk proses pada volume konstan. Nanti kalau 3 ke 4 juga volume konstan dia itu. Volume konstan. Ya kan? Jadi contohnya cukup satu aja kita ambil. Nanti kalau kita mau lihat nanti ini sampai dengan 0 nanti bisa kita apakan semua ini. Artinya delta S dari 1 ke 2 tambah dari 2 ke 3, delta S dari 3 ke 4, delta S dari 4 ke 1 jumlahkan semua. Ada 4 itu sama dengan 0. Ya, karena dia punya delta. Ya memang waktu karena juga ada punya delta dia. Cuman kalau di sini pun tetap dia berlaku. Walaupun dia bukan kayak karena link apanya, siklusnya bagaimanapun. Nah, tetap dia. Kalau walaupun siklus segitiga, kalau ada segitiga dari 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, tetap 0 dia itu apanya, kalau itu salahkan. Kalau dia punya delta. Jadi bagaimana bentuknya selama dia punya delta, nah, dia 0. Sekarang kita lihat contohnya ini. Berapa ini delta S dari 1 ke 2. Bagaimana kita menghitungnya. Nah, dia apanya. Enggak. Nah, yang ada penerapan belakang. Sambil telepon. Ini dia. Sini. Jadi kita ambil contoh soal ya. Soal volume konstan. Nanti contoh soal tekanan konstan. Nanti contoh soal suhu konstan. Jadi yang kita bicarakan di sini sebagai contoh ada 2 aja. Volume konstan dan tekanan konstan. Nanti kalau suhu konstan, nanti di WA nanti kalian tengok ya. Jadi enggak apa semua. Jadi nanti kalian tengok contoh kalau dia suhu konstan. Jadi kalau dia kalau dia volume konstan ini rumusnya. Nanti kalau tekanan konstan tidak lihat rumusnya apa. Tapi ini rumusnya dia. Jadi ini dari 1 ke 2, ya kan? Nah, ini rumusnya T2 per 1. Jadi kalau kita apakan ini aja. Kalau ini tekanan konstan itu apanya? Ini volume konstan ini dia. Volume konstan. Ini. Di mana taruh? Sini aja lah. Apa? Volume konstan itu, ini contohnya tekanan konstan. Ini volume konstan. Ini sambungnya kemarin. Ini dia volume konstan. Contohnya ini dia. Ya. 1 ke 2. Jadi sama dengan tadi rumusnya itu nggak beda dia, sama itu apanya, ya gimana apanya, ya kan? Jadi T2 per 1. Nah, masuk ala apanya? Delta S ini 0,1 mol kali 1,5. Kenapa ini? Ini adalah CP. CP-nya itu adalah 0,1 dikali 1,5. Baru ya dikali R dia. Nanti kita lihat bagaimana. Ini ln-nya itu ini T3. T2 itu ini T2 366, T1 ya. Ini T2 dibagi T1. Jadi 3 ini. Kebetulan angkanya ini genap apa dia? Cantik angkanya ini kan. Karena ini kok 1 2 3 4 1 2 kan. Jadi suhunya pun 122 244, 3 kalinya 366 ya. Ini kalau 2 kalinya 732 jadi cantik dianggap baik kamu kita buat supaya tapi ini pun dibulatkan ini. Jadi T2 366, T1 sudah 2, ini 3. Ya. Jadi ln3 nanti kan tengok ln3 di apa? Di apa namanya di kalkulator. Nah, dikali dengan inilah dia hasilnya. Joule per kali molnya itu ada. Ini kenapa ini 0,1 kali 1,5 apa yang CP-nya ini? CP-nya ini kita lihat dari sini. Ya. Karena ini CP-nya adalah CPM. Ya, CPM dia. Sedangkan dalam rumus ini dia CP bukan CPM dalam rumus, karena ini rumus bakunya, C volume. Tapi kalau CP yang di sini adalah CPM dari kenapa bukan CP? Kenapa itu CP ya bukan CPM? Ya karena apa itu tak mau dia apa membuat terlalu banyak simbol. Pokoknya kalau orang ada R ini sudah pasti CPM. Ya. Jadi nggak perlu banyak simbol dia pakai, walaupun kadang-kadang itu bisa juga cuman kayak gini kan banyak simbol. Tapi kadang-kadang lebih apa itu? Sering kita jumpai di buku textbook yang resmi bahasa Inggris. Ini CP banyak. Cuman ada R. Jadi kita harus tahu itu CPM. Jangan coba-coba itu masukkan sama dengan ini enggak. Nanti soalnya enggak cocok. Itu dia apanya. Jadi kalau ini ya CP bukan CPM kalau di sini. Nah,
Jadi kalau CP ini sama dengan 0,1 kali 1,5. Dari sini apanya? Dari sini, dari sini rumusnya itu. Kalau CPM itu, ini kalau untuk mencari apanya? Ini CP dibagi, ada rumusnya itu. Kalian bisa tengok nanti apanya aja. Nanti apa ini? Tinggal 10 menit lagi. Cek dulu apanya. Ada rumusnya, itu rumusnya kayak gini ya. Ya kan? CP dikurang CP sama dengan R. NR. Nah itu udah ada kita bicarakan itu. Maka dibagilah ini CP dibagi N dikurang CP dibagi N sama dengan R. Ini namanya CPM. Makanya kalau ini CPM volume, maka CPM sama dengan CP ini N dikali ini, ya kan? Karena CP dibagi N sama dengan CPM, maka CP sama dengan N dikali CPM. Nah, nampak dia. Ya. Makanya di sini rumusnya CP. Jadi CP adalah N dikali CPM. Makanya N-nya 0,1 dikali CPM 1,5. R. Ini R-nya. Ya. Situ dia apanya? Intinya itu di sini dia. Di apa ini? Ini bukan CP tapi CPM. Ya. Jadi menandainya tengok satuannya. Nanti kalau pendengar dikasihnya R, tengok apa satuannya. Ini ada satuannya nih. Maka nanti kalau tengok apa per mol, ada per mol. Kalau nggak ada per mol berarti CP murni dia, bukan CPM. Itu aja, itu kuncinya dan harus kita pahami itu. Nah ini hasilnya. Nah sekarang kita lihat contoh untuk tekanan konstan. Tekanan konstan dari 2 ke 3 atau dari 4 ke 1. Nah tekanan konstan ini dia rumusnya. Ya, tekanan konstan ini dia apanya? Ini bukan langsung apa yang kita turunkan dari persamaan apa itu? Dari persamaan ininya. Nah, dari sini. Nah. Jadi apakah turunkan? Jadi sama dengan apa ini? Cuman dia diganti tekanan sama apanya? Ya, cuman kita apa? Ya. Jadi CP pada tekanan konstan, CP ini kan kalau apanya kan CP dikali apa. Jadi ini udah saya apakan ini langsung. Saya anggap kalian bisa mengapa apa itu, bisa melihat apanya itu kayak gini kan. Nah, diapakan lagi nih. Ya. DQ sama dengan CP kali DT, ya kan? Nah, kalau ini buat nanti DQ ya. Jadi nanti kita lihat di apa itu. Kalau kalian nggak tahu nanti kalian tanya ya. Kalau ini tadi kalian tahu dari mana ini kan? Dari mati 2. Kalau ini juga sama ini apanya. Cuma ganti P-nya. Bukan rumusnya sudah ada diintegralkan. Dapatlah ini. Jadi CP ini sama N kali CPM. T2 kurang T1. Jadi T2-nya ini adalah T akhir. Jadi bukan T2 ini. Ya. T2-nya bukan T366. T2 T1-nya ditengok dari apanya, ditengok dari soalnya. Karena dia dari 2 ke 3, karena kita ini kan 2 ke 3. Kenapa kita nggak bikin 2 ke 3? Kita contoh soal, kalau dia tekanan konstan, ini dia kita ambil. Ya, contoh soal. Tekanan konstan, jadi dari 2 ke ini, T2-nya ini, 3 ini, T3. Ini artinya T2-nya T akhir, ini T awal. T3, ini 732. T2-nya 366. Makanya dia ini, T3 itu 366. Ya. Apanya CP-nya? Nah, CPM-nya ini hubungan. Mencari CPM-nya gini. Nah, ini ada rumusnya. Nah, kayak gini tadi kan. Nah, CPM belum nggak tahu, kita nggak dikasih tahu. Ya, kita hitunglah. Jadi R ditambah CPM. CPM-nya 1,5 R. Jadi 1 R tambah 1,5 R, 2,5 R. Itu CPM-nya. Maka masuklah kemari. N 0,1, 2,5 R. ln 732 lalu 44. Apa aja apanya itu? Mana dia? Enggak aslinya mana? Nah, taruh sini aja. Nah, sini aja.
Loh, kok lain juga angkanya ini? Nomor 11. Oh, nomor 11 ini dia. Oh iya, ya, ini 10, ini 11 ya. Ini apa? Ada sini kan hasilnya ini dia kemarin. Delta S 0,1 kali setengah dikali 8, apa? Ini dulu kita. Ln 2, ini kan 2 ini. 73 dari 1,44 dia. Ini dia. Ini plus artinya ini kalau plus ini artinya nggak tulisan plus, artinya entropinya naik ini. Dari 2 ke 3. Jadi entropi dari sini kemarin naik kalau dia plus. Nanti kalau minus berarti entropinya turun. Dari 1 ke 2, kita tengok tadi plus juga dia. Ini dari 1 ke 2. Nah, berarti entropinya naik. Naik dia. Jadi waktunya ada 4 menit. Kalau ada mau tanya silakan tanya, nanti kita sambung lagi. Kita bicara nanti pada suhu konstan. Ini pada tekanan konstan ini contohnya. Suhu konstan kita bicara rumusnya macam mana. Nanti kalau pada contohnya nanti kita tengok dia apa di WA. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Waktu kita tinggal 3 menit lagi, masih ada 3 menit, ya. Jadi kalau kita bicarakan pada suhu konstan, takutnya apa dia? Tak sampai, bagus kita sesi kedua aja kita mulai pada membicarakan pada suhu konstan, karena dia ada juga apanya pada suhu konstan apa nih? Delta S pada suhu konstan, entropi pada suhu konstan. Ada mau ditanya? Nggak ada? Jadi kalau nggak ada, kita apakan dulu skenanya dulu, nanti kita apakan lagi, kita reset lagi apa ini untuk 40 menit kedua, ya? Oke? Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, nanti sebentar lagi kita susun. Oke. Pak.